Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Anggela dengan NPM 2023-21014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan model bisnis website digital untuk pemesanan produk refill kebutuhan rumah tangga dengan konsep botol daur ulang mandiri. Presentasi ini menggunakan bisnis model Canvas sebagai kerangka untuk memetakan semua elemen mulai dari masalah yang ingin diselesaikan, solusi yang ditawarkan, hingga aliran pendapatan dan segmen pelanggan. Faktor utama bisnis ini adalah mengurangi limbah plastik, mempermudah konsumen dalam membeli produk refill, serta mendorong gaya hidup ramah lingkungan yang lebih praktis dan hemat biaya. Mari kita lihat satu persatu elemen dari bisnis model Canvas ini untuk memahami model bisnis secara menyeluruh. Masalah, limbah plastik rumah tangga terus meningkat karena kemasan sekali pakai. Sebagian besar produk rumah tangga, seperti sabun, minyak, dikemas dalam plastik sekali pakai. Setelah isinya habis, wadah langsung dibuang dan menambah jumlah sampah plastik. Karena plastik sulit terurai, hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan limbah rumah tangga dari waktu ke waktu. Kedua, produk isi ulang belum layak dijual secara daring dan sulit diakses oleh masyarakat luar kota. Sebagian besar produk refill hanya tersedia di toko fisik di kota besar. Belum banyak platform online yang menjual produk refill secara mudah dan efisien. Akibatnya, masyarakat di luar kota tidak punya akses untuk membeli produk ramah lingkungan ini, sehingga tetap bergantung pada produk kemasan sekali pakai. Ketiga, banyak konsumen ingin beralih ke produk ramah lingkungan, tetapi terhalang sistem refill yang sangat rumit. Meskipun banyak orang sudah sadar pentingnya menjaga lingkungan, sistem isi ulang yang tersedia masih tidak praktis. Pelanggan sering diwajibkan mengirim botol kosong atau datang langsung ke toko, sehingga membuat proses refill jadi repot dan memakan banyak waktu. Hal ini membuat sebagian konsumen enggan beralih ke produk ramah lingkungan. Kedua, solusi. Menyediakan website digital untuk pemesanan produk kebutuhan rumah tangga dalam kemasan botol tebal yang digunakan kembali. Website ini menjadi platform utama bagi konsumen untuk memesan produk kebutuhan rumah tangga, seperti sabun, minyak, atau cairan pembersih dalam kemasan botol tebal yang bisa digunakan berulang kali. Dengan begitu, pembeli refill menjadi lebih mudah, praktis, dan tetap ramah lingkungan. Kedua, konsumen tidak perlu mengirim wadah kembali, cukup menggunakan ulang atau jual ke pengepul. Sistem refill ini tidak mengharuskan konsumen untuk mengirim botol kosong kembali ke penjual. Pelanggan cukup menggunakan ulang wadahnya di rumah, atau jika tidak ingin, bisa menjualnya ke penjual plastik. Cara ini lebih hemat biaya dan mengurangi beban logistik. Ketiga, memberikan akses pembelian refill ke seluruh kota tanpa biaya logistik tambahan. Dengan adanya sistem digital, pembeli produk refill bisa dilakukan di mana saja. Pengiriman dilakukan menggunakan jasa ekspedisi umum, sehingga biaya logistik tetap murah. Hal ini membuat masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati produk refill tanpa perlu datang ke toko utama. Ketiga, baik kita ke slide berikutnya, yaitu keunggulan dan keunikan produk atau jasa, yaitu menggunakan botol berstandar daur ulang yang bernilai ekonomis. Maksudnya, botol yang digunakan terbuat dari bahan plastik daur ulang jenis HDPE atau PET yang kuat, tahan lama, dan bisa dijual kembali ke pengepul. Ini menjadikan kemasan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi konsumen. Kedua,
Tidak memerlukan sistem pengembalian wadah, lebih praktis dan murah. Konsumen tidak perlu mengembalikan botol kosong seperti pada sistem refill konvensional. Hal ini membuat proses pembelian lebih cepat dan menghemat pengiriman sekaligus memudahkan pelanggan yang sibuk. Ketiga, eco-friendly dan edukatif, yaitu mendukung gaya hidup berkelanjutan tanpa repot. Selain ramah lingkungan, sistem ini juga bersifat edukatif karena mengajarkan masyarakat pentingnya menggunakan ulang kemasan dan mengurangi sampah plastik. Pelanggan bisa berpartisipasi dalam gaya hidup hijau tanpa harus mengubah kebiasaan besar. Keempat, website bisa menjangkau konsumen antar kota tanpa mitra logistik khusus. Karena menggunakan platform digital, produk dapat dikirim ke seluruh kota di Indonesia hanya dengan ekspedisi biasa. Tidak perlu membuat sistem logistik sendiri sehingga lebih efisien dan mudah dijalankan. Kelima, harga kompetitif karena efisiensi logistik dan kemasan berulang. Dengan kemasan yang bisa digunakan berkali-kali, biaya produksi berkurang ditambah efisiensi distribusi. Harga jual kepada konsumen bisa lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk. Baiklah, selanjutnya keunggulan yang sulit ditiru. Website bisa, sorry, konsumen refill mandiri digital berbasis daur ulang pribadi. Belum banyak pesaing di Indonesia. Model bisnis ini masih sangat baru di Indonesia. Sistem refill mandiri tanpa rektur wadah memberikan keunikan tersendiri yang belum diterapkan secara luas oleh pesaing lain. Dua, sistem operasional sederhana tapi punya nilai sosial dan lingkungan tinggi. Konsepnya mudah dijalankan, namun berdampak besar karena membantu mengurangi limbah plastik, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berperilaku lebih ramah lingkungan. Ketiga, brand image sebagai pelopor refill online tanpa pengembalian wadah. Brand ini bisa dikenal sebagai pelopor refill online di Indonesia yang menciptakan citra positif di mata masyarakat yang mendukung gaya hidup hijau. Keempat, desain kemasan botol berlogo khas yang mencerminkan berkelanjutan. Botol botol produk memiliki desain dan logo khusus yang menonjolkan nilai keberlanjutan. Hal ini memperkuat identitas merek sekaligus menjadi pembeda dari produk lain di pasaran. Selanjutnya, segmen pelanggan. 1. Rumah tangga di perkotaan dan pinggiran kota yang peduli lingkungan. Target utama ini adalah keluarga modern yang ingin berhemat dan berkontribusi terhadap pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar mereka. Kedua, pelanggan yang ingin hemat belanja dengan sistem isi ulang. Sistem refill memungkinkan pelanggan membeli produk dengan harga lebih murah karena tidak perlu membeli kemasan baru setiap kali membeli. Ketiga, generasi muda atau Gen Z milenial yang terbiasa belanja online dan sadar akan ekologi. Generasi muda menjadi pasar potensial karena mereka aktif di dunia digital dan lebih peduli terhadap isu lingkungan serta gaya hidup berkelanjutan. Keempat, toko kecil atau UKM yang ingin stok produk refill ramah lingkungan. UKM atau toko kecil bisa menjadi mitra distribusi produk, membantu menjual kembali produk refill kepada pelanggan di daerah mereka. Selanjutnya, metrik utama. 1. Jumlah pelanggan aktif dan pemesanan bulanan. Metrik ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak pelanggan yang benar-benar menggunakan website untuk bertransaksi secara rutin setiap bulan. Meskipun banyak pelanggan aktif, semakin besar potensi pendapatan dan berkelanjutan bisnis. Kedua, presentasi pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Menunjukkan tingkat loyalitas pelanggan. Jika banyak pelanggan melakukan pembelian ulang, berarti mereka puas dengan kualitas produk dan sistem refill yang ditawarkan. Ketiga, volume produk refill terjual. Mengukur total jumlah produk yang berhasil dijual dalam bentuk refill.
Angka ini menggambarkan seberapa besar kontribusi bisnis terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Keempat, tingkat kepuasan dan testimoni pelanggan. Penilaian pelanggan sangat penting untuk mengetahui kualitas, layanan, dan kepercayaan terhadap brand. Testimoni positif juga bisa dijadikan bahan promosi untuk menarik pelanggan baru. Kelima, jumlah pelanggan yang ikut program edukasi atau komunitas refill. Metrik ini menggambarkan seberapa besar dampak sosial yang dihasilkan oleh bisnis. Semakin banyak yang ikut program edukasi, semakin kuat pengaruh brand dalam mengajak masyarakat hidup lebih berkelanjutan. Berikutnya, saluran distribusi dan pemasaran. Yang pertama, website resmi. Website menjadi pusat aktivitas bisnis, tempat pelanggan memilih, memesan, dan membayar produk refill dengan mudah. Kedua, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain untuk promosi dan edukasi lingkungan. Digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun kesadaran lingkungan, serta menjangkau konsumen muda yang aktif di media sosial. Ketiga, kerjasama dengan komunitas hijau, kampus, dan sekolah. Kolaborasi dengan komunitas lingkungan kampus atau sekolah dapat membantu memperluas jangkauan promosi serta memberikan edukasi langsung tentang manfaat refill. Keempat, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya sebagai saluran tambahan. Selain melalui website utama, produk juga dijual di marketplace, populer agar pelanggan lebih mudah menemukan dan membeli. Kelima, kurir atau ekspedisi umum seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Untuk pengiriman antar kota, pengiriman dilakukan dengan layanan ekspedisi yang mudah yang sudah ada, sehingga tidak perlu membangun sistem logistik secara mandiri dan tetap efisien. Berikutnya, struktur biaya. 1. Pengembangan dan pemeliharaan website. Biaya ini mencakup pembuatan website, hosting, domain, dan perawatan rutin agar sistem tetap berjalan dengan baik. Kedua, produk dan pengadaan botol daur ulang berkualitas. Diperlukan untuk mencetak atau membeli produk tebal berstandar daur ulang yang bisa digunakan berulang kali. Ketiga, biaya bahan baku isi ulang sabun mandi, minyak, cairan, dan lain-lain merupakan komponen utama yang digunakan untuk memproduksi isi ulang produk yang akan dijual kepada konsumen. 4. Biaya pengemasan dan pengiriman meliputi ongkos untuk pengepakan produk agar aman saat dikirim, serta biaya kerja sama dengan jasa ekspedisi. Kelima, biaya promosi dan iklan digunakan untuk memasarkan produk melalui sosial media, Google, influencer, dan kegiatan kampanye digital lainnya. Keenam, gaji tim produksi dan admin website meliputi kompensasi bagi tim yang bertanggung jawab dalam produk isi ulang ini, mengelola pesanan serta pelayanan pelanggan. Selanjutnya, aliran pendapatan. 1. Penjualan langsung produk refill via website. Sumber pendapatan utama berasal dari transaksi pembelian produk isi ulang yang dilakukan melalui website. Kedua, paket langganan bulanan untuk refill rutin. Memberikan opsi bagi pelanggan untuk berlangganan produk refill setiap bulan dengan harga lebih hemat sehingga pendapatan lebih stabil. Ketiga, potensi kerjasama, sponsor atau brand lain yang mendukung gaya hidup hijau. Bisnis ini dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui kolaborasi dengan brand ramah lingkungan lain, seperti perusahaan sabun organik atau produk zero waste. Demikianlah presentasi saya kali ini. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.